Ya, pemirsa, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, tewas bersama anggota keluarganya dalam serangan udara Israel yang menghantam kediamannya di Tal Al-Hawa, sebelah barat data Gaza, Palestina. Ya, Dr. Marwan Al-Sultan bersama keluarganya syahid usai menjadi korban serangan udara Israel di kediamannya Rabu waktu setempat. Dr. Marwan adalah petugas kesehatan ke-70 yang terbunuh oleh serangan Zionis Israel dalam 50 hari terakhir. Informasi duka ini disampaikan oleh organisasi medis Palestina yang telah menemukan jasad Dr. Marwan. Dr. Marwan adalah dokter senior sekaligus ahli jantung yang juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Witnesses recall the horror of Israeli soldiers' interrogation. With the extent of the damage, Dr. Marwan Al-Sultan tetap bertahan meski terus digempur bom dan tembakan senjata. Ya, Dr. Marwan bahkan sempat meminta bantuan perlindungan sebelumnya. Assalamualaikum, brother and sister from Mercy, Indonesia. As you know, the situation is very complex. As you know, we are really in stand of all these difficulties. We are standing with our patients. We are standing with the injured people. There is a lot of attack beside, close to the hospital. Heavy explosive rockets explosion occur last 2 nights. A lot of force come down. A lot of windows went out, and really, especially in sensitive department like ICU as well as operative theater and emergency department. A lot of force come on the patient and cut the oxygen supply to ICU patient. We are in need to your help. We are in need to make your contact with WHO, with the ICRC, with all people and your government to make pressure on the Israeli side to make the hospital safe as well as our team safe. And this expulsion will destroy, really will affect a lot of the infrastructure inside the hospital. We need your help and we need your support. Ya, sementara itu Kementerian Luar Negeri turut berduka atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Indonesia Marwan Al-Sultan usai dibunuh Israel. Dr. Marwan adalah sosok yang berdedikasi yang tanpa henti memimpin Rumah Sakit Indonesia dalam situasi yang sulit. Kementerian Luar Negeri RI turut berduka atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan Al-Sultan, dalam serangan Israel di Gaza. Hal ini disampaikan Kemlu melalui akun resminya di X. Dalam unggahannya, Kemlu menyebut Indonesia mengapresiasi jasa, komitmen, dan perjuangan Dr. Marwan bagi kemanusiaan dan perdamaian di Palestina. RI juga menyerukan penghentian kekejaman Israel terhadap Gaza, serta mendorong gencatan senjata. Marwan Al-Sultan merupakan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Palestina yang memiliki karir panjang sebagai dokter. Marwan Al-Sultan adalah dokter senior sekaligus ahli jantung yang banyak bekerja sama dengan tim kemanusiaan internasional. Ia juga dikenal sebagai sosok yang berdedikasi, tanpa henti memimpin RS Indonesia dalam situasi sulit. Tanpa lelah, ia berusaha menyediakan layanan medis penting bagi rakyat Palestina. Ya, misa kesedihan mengiringi pemakaman warga Palestina yang meninggal dunia akibat serangan brutal Zionis Israel Rabu waktu setempat. Rekaman menunjukkan kerabat mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada orang yang mereka cintai di rumah sakit sebelum mengangkut jenazah untuk disolatkan. Menurut media Palestina, pemirsa, 10 orang tewas dan lebih dari 50 lainnya terluka setelah tentara Israel menembaki para pencari bantuan dengan peluru tajam di Jalan Salah Aldin Selatan, wilayah Wadi Gaza. Ya, kantor media pemerintah yang dikelola Hamas di Gaza menyatakan bahwa pusat-pusat bantuan yang diawasi oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel telah berubah menjadi jebakan kematian massal. Sebanyak 580 warga sipil terbunuh dan lebih dari 4.200 orang lainnya luka-luka akibat tembakan langsung dari tentara Israel dan kontraktor keamanan Amerika Serikat.
Bisa jelang rencana gencatan senjata di Gaza, Israel masih terus membombardir warga sipil tak berdosa. Sejumlah anak-anak pun tewas dan menderita luka-luka. Seorang anak hanya bisa menangis saat dibawa ke unit gawat darurat sebuah rumah sakit di jalur Gaza, Palestina. Serangan yang dilakukan Israel ini membuatnya terluka parah. Saat mendapat pertolongan dari petugas medis, anak ini hanya bisa menangis, memanggil-manggil ayahnya sambil teriak lapar dan hanya ingin makan. Ya, sementara itu di Dir Balah, 2 anak tewas serangan udara Israel menargetkan sekelompok warga di Jalan Al-Baraka, Selatan Dir Al-Balah, Gaza Tengah. Ayah korban tak kuasa menahan tangis saat harus berpisah dengan kedua buah hatinya. Selain itu, serangan udara Israel juga menyasar tenda-tenda pengungsian di Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza Selatan. Kondisi terparah menimpa tenda milik keluarga milik Abu Al-Ala. 1 orang pria dilaporkan meninggal dunia terkena ledakan bom Israel. Ya, korban tewas di lokasi akibat luka berat yang dideritanya. Ya, bisa di tengah rencana gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, Israel secara brutal menyerang kafe dan pasar di Gaza, Palestina. Akibatnya 34 orang tewas akibat serangan rudal tersebut. Serangan mematikan menghantam kafe Al-Baqa, sebuah kafe di pinggir pantai Gaza pada Senin waktu setempat. Pasca serangan, nampak asap tebal mengepul tinggi, sementara warga berlarian berupaya menyelamatkan diri. Akibat serangan ini, kafe yang sedang dipenuhi wanita, anak-anak, dan wartawan porak-poranda. Total 34 orang meninggal dunia dan 50 orang terluka parah. Salah satu korban tewas adalah jurnalis Ismail Abu Hatab. Diketahui, kafe Al-Baqa kerap dikunjungi oleh wartawan dan pelajar untuk mengakses internet dan mengisi daya ponsel.